Halo, selamat sore pemirsa. Kita berjumpa lagi dalam Semangat Petang Parlemen, Senin 30 Mei 2016 bersama saya Medi Nugroho dan rekan saya. Dan dengan saya Uki Bahtiar. Nah, kami akan memberikan informasi aktual seputar DPR RI. Jadi banyak hal yang akan kami berikan terkait dengan isu-isu dan agenda DPR RI pada hari ini. Ya, Medi, dan pastinya di hari Senin 30 Mei 2016 ini, aktivitas di Senin hari ini lumayan padat nih anggota DPR RI kita. Karena kan kemarin baru saja melakukan reses dan sudah dari minggu lalu sebenarnya ya, sudah memasuki rapat-rapat kerja seperti itu. Seolah DPR RI sekarang sudah mulai memasuki masa persidangan, jadi beberapa komisi sekarang sudah melakukan beberapa rapat kerja. Betul juga. Sebelum kita membahas apa sebenarnya yang akan kita diskusikan pada hari ini, sebelumnya kami akan berikan lapsing hari ini. Ini dia. Ya, kembali lagi di Semangat Petang Parlemen. Tadi seperti yang Medi sudah sampaikan bahwa kita akan memasuki di segmen laporan singkat sidang hari ini. Dan ada beberapa agenda diantaranya yang baru saja selesai di Komisi 8 DPR RI melakukan rapat kerja gabungan dengan Menteri Sosial Republik Indonesia, Menteri PP dan PA Republik Indonesia, dan juga Kabar Eskrim Polri, dan juga KPAI. Pembahasannya seputar perkembangan permasalahan anak di Indonesia dan juga langkah-langkah penyelesaiannya. Nah, kalau kita lihat memang dari Komisi 8 baru saja usai rapat gabungan tersebut. Ya. Nah, dapat kami informasikan juga untuk agenda lapsing pada hari ini juga di Komisi 10 DPR RI, rapat dengar pendapat umum Komisi 10 dengan pengurus besar ID. Nah, pada hari ini pembahasan tentang penyampaian permasalahan mengenai pelayanan kesehatan yang berhubungan dengan pendidikan kedokteran. Jadi ini kedokteran tapi hubungannya bukan masalah kesehatan di Komisi 9 namun masalah pendidikan kedokteran. Jadi masuknya ke Komisi 10 DPR RI. Ya. Dan kalau masalah soal ID ini juga kemarin juga sempat ada isu gitu, Medi, bahwa sebenarnya Indonesia itu kekurangan dokter seperti itu. Jadi rata-rata kan kalau dokter pengennya kerjanya di kota-kota besar gitu kan. Tapi kalau misalnya dipindahin untuk dia bekerja di pelosok-pelosok, di kadang suka males seperti itu mungkin. Harusnya kamu jadi dokter, tidak jadi penyiar di sini. Jadi tidak kekurangan lagi dokter. Aku sih pengennya jadi dokter cinta aja, mengobati masyarakat yang bisa di banyak yang sakit rumah ya? yang sakit-sakit cinta gitu ya. Di terakhir juga ada Komisi 9 DPR RI yang melakukan rapat dengan pendapat umum dengan Dirjen Yankes Kementerian Kesehatan, manajemen Rumah Sakit AL Minto Harjo, dan keluarga korban Rumah Sakit AL Minto Harjo. Pembahasan seputar penjelasan terkait peristiwa ledakan Rumah Sakit Angkatan Laut Minto Harjo. Seperti Medi juga mungkin mengetahui juga karena beberapa ada juga anggota DPD RI ya yang turut menjadi korban meninggal dunia di Rumah Sakit AL Minto Harjo itu, dan juga ada mantan Kahumas atau semacam dari Polri. Ya? Betul. Jadi memang kondisi ini memang masih berlanjut, artinya komisi atau di DPR RI tetap melakukan investigasi terkait dengan kejadian yang terjadi di Rumah Sakit Minto Harjo di Jakarta itu. Itu tadi beberapa lapsing hari ini yang kami berikan kepada Anda. Nah, sebelumnya kita akan memberikan beberapa headline online hari ini. Ini dia. Selamat pagi. Awali harian luar biasa dengan tayangan berita yang menginspirasi. Semangat berkarya, Semangat bekerja. Kami akan menemani setiap pagi hari Anda. semangat beraktivitas. Kami sajikan pembahasan topik-topik terkini dengan menghadirkan pakar-pakar yang ahli di bidangnya, serta informasi terupdate mengenai kegiatan DPR RI. Semangat pagi Parlemen. Setiap Senin sampai Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. Inspektorat Utama DPR RI atau IRTAMA adakan program pelatihan mandiri. Acara ini diharapkan mampu meningkatkan kapabilitas dan memberikan input yang baik kepada semua auditor. Program pelatihan mandiri menjadi terobosan baru bagi Inspektorat Utama dalam meningkatkan kualitas dan kapabilitas para auditor yang bekerja di IRTAMA.
Semua auditor yang pernah mengikuti berbagai macam workshop bertanggung jawab untuk sharing semua informasi yang mereka peroleh untuk membantu meningkatkan kualitas para auditor Irtama agar pengawasan terhadap kinerja dan birokrasi di lingkungan DPR RI dapat berjalan dengan baik. Jadi sebenarnya tujuan utamanya adalah sharing ilmu ya, atau knowledge sharing ini diberikan kepada teman-teman yang setelah mengikuti diklat, workshop atau apa, untuk ilmunya kita bagi kepada sesama auditor. Jadi peningkatan kapabilitas auditor. Ditemui sesaat menghadiri pelatihan tersebut, Mahendro, auditor muda Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, mengatakan antusiasme yang tinggi terlihat dari respon peserta pelatihan. Menurutnya selain program pelatihan mandiri, para auditor juga dituntut untuk aktif dalam mengikuti diklat dan workshop baik yang diselenggarakan di internal DPR RI maupun oleh penyelenggara lain. Auditor tidak mempunyai pemahaman yang lebih dari soal auditinya nanti akan memalukan bagi auditor tersebut. Nah, program PPM ini penting dalam rangka peningkatan kapabilitas auditor. Tapi selain PPM juga harus yang lain, yaitu pentingnya diklat terhadap auditor, karena kalau diklat tidak dilaksanakan maka ditakutkan yaitu tadi kemampuannya akan tetap di tempat ya, jalan di tempat. Jadi Nanda Oktaviani dan Rizky, TVR Parlemen melaporkan. LGBT. Ya, masih di Semangat Petang Parlemen dan kali ini kita masuk di segmen Headline Media Online. Ya, terbit hari ini Senin 30 Mei 2016. Yang pertama, saya ada dari Detikcom, Medi. Detik. Jadi di Detikcom membahas seputar kapal mana saja yang curi ikan pasti kita tangkap. Itu adalah Komando Armada Republik Indonesia Kawasan Barat atau Kormabar menangkap kapal nelayan China Gubeyu 27088 yang melakukan illegal fishing di perairan Natuna, Kepulauan Riau. Penangkapan dilakukan oleh KRI Oswald Siahaan 354 jenis frigate melakukan patroli di Natuna. Dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti mengungkapkan pihaknya masih menyelidiki kasus pencurian yang dilakukan oleh ikan tersebut sebelum melakukan langkah lebih lanjut. Dan menurutnya juga kita masih sidik sampai hari ini. Penangkapan adalah oleh KRI dari Armabar dan telah dilakukan sejak 2 hari yang lalu. Dan kapal mana saja kalau curi ikan di perairan Indonesia pasti kita akan tangkap. Dari Amerika Serikat pun pasti kita tangkap, nggak takut dengan negara manapun. Kalau mencuri di ZEE atau Zona Ekonomi Eksklusif, pasti kita akan tangkap. Benar nggak ya kalau misalnya ada hidup kapal... Bu Susi? Saya salut sekali dengan kinerja Bu Susi ini, luar biasa sekali. Tapi benar nggak? Percaya nggak kalau misalnya kapal Amerika Serikat yang nangkap ikan di perairan Indonesia bakal ditangkap? Kan Harus Amerika ditangkap. negara superpower. Tapi Bu Susi begitu berani ya. Percaya Tapi ya? kalau memang benar-benar datang dan akhirnya memang ditangkap, berarti ini membuktikan bahwa Indonesia mempunyai kedaulatan yang luar biasa. Kita bisa mengapresiasi kinerja dari Bu Susi. Saya salut sekali nih, Detik.com ini mengangkat soal Bu Susi, kinerjanya. Jadi siapapun yang akan masuk perairan Indonesia, kalau itu mencuri, habisin saja. Tenggelamkan ya. Itu tadi di Detik. Saya akan bacakan di Tempo.co pada hari ini mengangkat masalah cegah kekerasan, usulan pendidikan seks masuk kurikulum. Di harian Tempo.co, menurut Wakil Ketua Bidang Program Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, DKI Jakarta Margaret Hanita, banyak orang mengira pendidikan seks usia dini mengajarkan biologi, padahal itu mengajarkan konsekuensi bahwa mereka adalah laki-laki dan perempuan. Ia mendorong institusi pendidikan untuk mengajarkan pendidikan seks, kesadaran menghargai orang lain dan hak-hak mereka sebagai anak. Dan berdasarkan data P2PPA, jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak terus naik setiap tahunnya. Tahun ini, Jakarta Timur menjadi wilayah dengan kasus kekerasan seksual terhadap anak tertinggi di Indonesia. Pendidikan seks menurut KPAI sudah diusulkan untuk masuk ke dalam kurikulum pendidikan sejak tahun 1999. Namun hingga saat ini belum masuk kurikulum. Gimana Niki? Komentar kamu terkait dengan kurikulum ini, pendidikan seks masuk dalam kurikulum? Pendidikan seks sama agama sih menurut saya media yang paling urgent dan yang paling penting buat didapat oleh anak-anak kita. Anak-anak kita, saya belum punya anak maksudnya. Buat anak-anak di usia sekolah, maksud saya mulai dari TK, SD, SMP, dan SMA. Jadi
misalnya mereka juga bisa mengetahui mana-mana saja sih yang baik mereka lakukan, mana-mana saja sih mereka yang harus mereka tinggalkan seperti itu. Kalau misalnya Medi gimana? Ya, kalau bicara masalah... Tapi kalau anaknya Medi sendiri dikasih tahu nggak sih pelajaran tentang seks gitu? Saya berharap seperti itu. Kalau mungkin edukasi terhadap anak tentang seks, mungkin ini yang wajib adalah orang tua untuk memberitahu. Tapi ini kan yang dituntut adalah sekolah masuk dalam kurikulum pendidikan seks ini. Karena mungkin memang banyak sekali anak-anak yang tidak mengetahui bagaimana sebenarnya pendidikan seks itu sebenarnya. Yang akhirnya mereka mencari tahu dari sisi internet, segala macam. Masalahnya karena di Indonesia adalah ada timur, jadi mungkin pendidikan seks itu menjadi hal yang tabu gitu, Matt. Jadi kalau misalnya diobrolin di tengah-tengah masyarakat atau di lingkungannya gitu ngomongin soal seks, jadi kayak kalau ngomongin gitu sih kayak gitu. Zaman gitu dulu sih. kalau waktu SD, SMP seolah-olah kalau kita ngomongin seks jorok, nggak boleh, ya kan? Seolah-olah ini sesuatu yang tabu. Nah, mungkin dengan kondisi ini semakin banyak kejadian-kejadian yang memang menghasilkan kekerasan seksual itu terjadi pada anak-anak. Harusnya memang pendidikan seks itu sudah mulai masuk di kurikulum. Apalagi sudah diusulkan dari tahun 99. Ini luar biasa sebenarnya, sudah terlampau lama dong. Ya, biasalah Indonesia. Terlampau. Kita dari pendidikan seks, kita beralih ke kompas.com yang membahas seputar Presiden panggil Menteri Pertanian untuk membahas harga pangan jelang puasa. Dan Presiden Joko Widodo atau Jokowi memanggil Menteri Pertanian Amran Sulaiman terkait dengan harga-harga bahan pokok menjelang bulan puasa Ramadan. Menteri Pertanian mengaku menghadap Presiden Jokowi untuk membahas pasokan dan harga pangan. Dan khusus untuk daging yang ditekankan Presiden agar harganya harus di bawah Rp80.000 per kilogram. Dan sebelum Ramadan, Amran mengatakan rekomendasi telah diterbitkan. Dan untuk harga daging di daerah terus merangkak naik mencapai Rp120.000. Dan harga itu terpantau di pasar kota Bengkulu dan di pasar Argosari, Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul. Di Bengkulu 1 pekan lalu harga daging masih sekitar Rp90.000 per kilogramnya dan hingga Rp100.000 per kilogram. Padahal 1 pekan lalu harga daging masih sekitar Rp90 hingga Rp100.000. Tadi kalau nggak salah juga ngelihat di pasar Ben Hill sekitar Rp140.000 per kilogramnya. Jadi kamu sampai ke pasar-pasar ya mengecek harga? Jadi saya membantu anggota DPR untuk turun ke lapangan, ke pasar-pasar untuk mengecek ini harga daging berapa. Karena saya termasuk orang yang suka makan daging. Bukan vegetarian ya? Bukan. Jangan. Jadi kalau kita lihat memang akhirnya Presiden memanggil Menteri Pertanian terkait mungkin ini kan sebentar lagi memasuki bulan Ramadan dan juga Idul Fitri yang biasanya rutinitas kita adalah pasti naiknya harga-harga kebutuhan pokok terutama daging. Nah, apakah memang ini akan terus berlangsung setiap tahunnya dengan kenaikan harga-harga kebutuhan pokok ini? Mudah-mudahan dengan dipanggilnya para menteri Pak Jokowi ini bisa sedikit tertekan ya. Mungkin kalau kamu tadi berharap tidak lagi di angka 110 ya, mungkin bisa di 90 bahkan bisa di 80.000 per kilogram ya. Ya pastinya semoga tidak berulang setiap tahunnya harga bahan pokok harus naik terus naik kalau misalnya menjelang puasa dan juga Lebaran. Tadi sudah kita bahas headline media online yang hari ini terbit Senin 30 Mei 2016. Nanti kita akan membahas dengan narasumber seputar topik yang sudah disiapkan oleh tim redaksi TVR Parlemen seputar efektifkah hukuman kebiri. Menurut Medi efektif nggak sih? Pasti efektif lah. Kalau kita bicara masalah kebiri berarti kan kita bicara masalah orang yang melakukan kejahatan ini harus dilakukan efek jera terhadap hukuman kebiri tersebut ya. Ya betul. Nanti kita akan membahasnya dengan narasumber yang sudah disiapkan oleh tim redaksi TVR Parlemen. Tetap saksikan Semangat Petang Parlemen. Inspektorat Utama DPR RI atau IRTAMA adakan program pelatihan mandiri. Acara ini diharapkan mampu meningkatkan kapabilitas dan memberikan input yang baik kepada semua auditor. Program pelatihan mandiri menjadi terobosan baru bagi Inspektorat Utama dalam meningkatkan kualitas dan kapabilitas para auditor yang bekerja di IRTAMA. Semua auditor yang pernah mengikuti berbagai macam workshop bertanggung jawab untuk sharing semua informasi yang mereka peroleh untuk membantu meningkatkan kualitas para auditor IRTAMA agar pengawasan terhadap kinerja dan birokrasi di lingkungan DPR RI dapat berjalan dengan baik. Jadi sebenarnya tujuan utamanya adalah sharing ilmu ya, atau knowledge sharing. Ini diberikan kepada teman-teman yang setelah mengikuti diklat, workshop atau apa, untuk ilmunya kita bagi kepada sesama auditor. Jadi peningkatan kapabilitas auditor.
Ditemui sesaat menghadiri pelatihan tersebut, Mahendro, auditor muda Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, mengatakan antusiasme yang tinggi terlihat dari respon peserta pelatihan. Menurutnya selain program pelatihan mandiri, para auditor juga dituntut untuk aktif dalam mengikuti diklat dan workshop baik yang diselenggarakan di internal DPR RI maupun oleh penyelenggara lain. Orang auditor tidak mempunyai pemahaman yang lebih dari soal auditinya nanti akan memalukan bagi auditor tersebut. Nah, program PPM ini penting dalam rangka peningkatan kapabilitas auditor. Tapi selain PPM juga harus yang lain, yaitu pentingnya diklat terhadap auditor, karena kalau diklat tidak dilaksanakan maka ditakutkan yaitu tadi kemampuannya akan tetap di tempat ya, jalan di tempat. Jadi Nanda Oktaviani dan Rizky, TVR Parlemen melaporkan. Saya kemarin sudah hamil 9 bulan ya dari anak kamu. Ya masih di Semangat Tutang Parlemen. Kalau tadi kita sudah membahas beberapa, kalau bocorannya dari Uki kita akan bahas masalah Perpu Kebiri ya Ki ya. Betul. Nah, sebenarnya apa sih efektifkah dengan Perpu yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo terkait dengan Perpu tersebut? Nah, kita sebenarnya kalau pandangan saya ya atau kamu atau kita ya sebenarnya mungkin efektif juga kalau kita bicara masalah Perpu yang dikeluarkan. Karena kalau kita lihat mungkin jangan sampai misalnya banyak kejadian yang sudah terjadi di Indonesia terkait dengan kekerasan seksual, terutama ini terjadi kepada anak-anak di Indonesia. Mungkin ada adik kita, saudara-saudara kita, namun seolah-olah ini hukumannya terlampau sangat ringan sekali. Dan ini terjadi terus-menerus, bahkan di beberapa daerah terus muncul kasus-kasus seperti ini. Nah, apakah memang kondisi seperti ini haruskah pemerintah merasa lambat mengeluarkan Perpu, ataukah DPR memang belum saatnya mengeluarkan undang-undang terkait dengan undang-undang yang terkait masalah tersebut? Kalau pendapat pribadi juga nih Medi, kalau misalnya tadi juga sempat dengar rapat kerja yang antara rapat gabungan kerja antara Komisi 8 DPR RI dengan Menteri Sosial, Menteri PA dan juga ada KPAI, itu juga pastinya membahas seputar anggota dewan juga sudah resah sebenarnya dengan kejadian-kejadian pelecehan seksual, pemerkosaan yang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. Dan yang paling parah terjadi adalah di Bengkulu seperti itu dah. Dan juga ada beberapa yang kemarin juga sempat terjadi di sebuah pabrik juga di daerah dekat dengan ibu kota seperti itu. Jadi mungkin para anggota dewan juga menginginkan sebuah hukuman yang setimpal gitu dengan apa yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan seksual itu sendiri, Medi. Kalau kita lihat memang beberapa kali, kalau bicara masalah efektif atau tidak tentang Perpu ini, mungkin kemarin saya sudah bahas di Semangat Tetangga juga kalau nggak salah kita, bahwa RUU DPR sudah membuat sebuah rancangan undang-undang dan ini sudah masuk prolegnas prioritas di tahun ini, mudah-mudahan bisa selesai juga di tahun ini. Nah, ini mungkin bukti bahwa DPR juga bekerja lebih cepat lagi terkait dengan persoalan-persoalan yang ada di Indonesia. Mungkin kalau kita bicara masalah kekerasan seksual terhadap anak mungkin yang paling lebih riskan lagi, dan akhirnya mungkin lebih dahulu pemerintah sudah mengeluarkan Perpu tersebut. Efektif atau tidak mungkin kalau kita lihat yang di Bengkulu mungkin, nah ini sudah bisa dijerat mungkin dengan pasal yang memang sudah dikeluarkan oleh Perpu tersebut ya. Ya. Dan pasti Komisi 8 Dewan Perwakilan Rakyat yang membidangi agama, sosial, dan pemberdayaan perempuan ini menggelar rapat kerja gabungan dengan sejumlah kementerian dan lembaga pemerintah. Rapat membahas seputar pemetaan kasus kekerasan terhadap anak serta mencari solusinya. Dan hadir dalam rapat itu Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yambesi. Dan tampak pula perwakilan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan juga Polri. Adapun persoalan kekerasan pada anak yang dibahas meliputi kekerasan fisik, psikis, dan juga seksual. Saat ini katanya juga Indonesia tengah dirundung yaitu darurat kekerasan terhadap anak, kasus pedofilia misalnya menempati tertinggi di Asia. Itu kata Ketua Komisi 8 Ali Taher dalam rapat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada siang hari tadi, Medi. Ya, kalau tadi sudah ada diskusi atau rapat gabungan ya di Komisi 8 DPR RI, di sini juga Menteri Khofifah atau Bu Khofifah menjelaskan bahwa rapat akan membahas pemetaan jenis kasus kekerasan yang dialami anak beserta solusinya, tak terkecuali persoalan anak jalanan dan anak terlantar. Khofifah mengatakan berdasarkan data kementeriannya ada kecenderungan anak laki-laki lebih banyak mengalami kekerasan fisik, psikis, dan seksual dibandingkan dengan anak perempuan. Jadi yang perlu kita bangun adalah awareness bersama kerentanan justru banyak kepada anak laki-laki. Oh, ternyata banyak terjadi kepada anak laki-laki ya. Ya, itu termasuk salah satu survei juga yang baru saya dengar juga itu sebenarnya.
Jadi anak laki-laki. Mungkin kalau tadi dikatakan kan anak laki-laki terjadi mungkin kekerasan dari fisik mungkin ya, seolah-olah menjadi jagoan. Ya. Jadi ini dibully juga, biasanya juga sering terjadi. Kalau perempuan mungkin dibulinya kali ya. Nah ini memang akhir-akhir ini memang marak sekali. Nah kalau saya soroti banyaknya media sosial ini yang luar biasa Betul. sebenarnya. Sebenarnya dari berbagai aspek juga bisa menjadi salah satu faktor terjadinya kekerasan pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan kita. Nanti kita akan kembali lagi dengan narasumber yang sudah disiapkan. Tetap saksikan Semangat Petang Parlemen. DPR RI sepakat memasukkan rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual ke dalam Prolegnas 2016. Dewan berharap rancangan undang-undang ini nantinya tidak hanya dapat mengatasi kasus kekerasan seksual di Indonesia, tetapi juga mampu mencegah, melindungi, dan menanganinya. Menurut anggota Badan Legislasi DPR RI Esti Wijayanti, rancangan undang-undang penghapusan sudah saatnya dimasukkan ke dalam Prolegnas 2016. Sebab rancangan undang-undang ini sebelumnya memang sudah menjadi salah satu perhatian DPR. Esti Wijayanti menyatakan, dengan banyaknya kasus kekerasan seksual yang mulai mengkhawatirkan, di mana jumlah korban dan pelakunya banyak berasal dari usia muda. Esti menginginkan rancangan undang-undang ini segera dibahas sehingga memiliki kekuatan hukum dan selanjutnya digunakan sebagai instrumen untuk mencegah, melindungi, dan menangani kasus kekerasan seksual. Persoalan-persoalan yang mengemuka saat ini, kekerasan seksual yang terjadi di mana-mana, dan sedemikian marak, korbannya juga banyak, pelakunya juga ada yang masih anak-anak sekolah, dan sekian banyak korban yang sudah ada. Saya kira itu harus menjadi sebuah ketetapan kita tidak mau menunda lagi. Senada dengan Esti, anggota Badan Legislasi DPR RI Irmawan menilai kasus kekerasan seksual saat ini sudah sangat mengkhawatirkan. Irmawan berharap rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual harus segera dimasukkan ke dalam Prolegnas 2016. Saya pikir kan ini kan kondisinya memang sangat mendesak kan, apalagi kan akhir-akhir ini kita masyarakat Indonesia dikejutkan dengan beberapa kasus yang sangat heboh lah. Jadi oleh karena itu saya pikir tidak ada pilihan lain kecuali memang undang-undang ini harus kita masukkan di dalam Prolegnas ini. Ayu dan Ridwan, TVR Parlemen melaporkan. Masih di Semangat Petang Parlemen. Kalau tadi saya sudah ngobrol-ngobrol sama Uki terkait Perpu dan juga Komisi 8, kalau tadi sudah ada rapat gabungan, kayaknya nggak etis kalau kita nggak hadirkan narasumber ke depan. Betul. Kita harus kita tanya-tanya, kayaknya lebih dalam terkait Perpu tersebut. Nah, di sini sudah hadir Pak Kuswianto, anggota Komisi 8 DPR RI dari fraksi Partai Amanat Nasional. Selamat sore Pak Kuswianto. Selamat sore. Sehat Pak? Baru Alhamdulillah. selesai rapat ya Pak ya? Agak tidak sehat. Agak tidak sehat. Oh, itu lagi sedang sakit ya Pak? Tapi nggak apa-apa. Ya enggak sakit, capek aja. Capek, tapi kita banyak sekali yang akan kita tanyakan Pak. Kalau kita bicara masalah kekerasan seksual, terutama terhadap anak, sebenarnya apa Pak yang Bapak lihat terkait ini marak sekali ini kekerasan seksual terhadap anak? Itulah tadi yang kita konfirmasi kepada pertama Kementerian Pemberdayaan Perempuan, yang kedua adalah kepada Kementerian Sosial, yang ketiga kepada KPAI, kemudian yang keempat adalah pada Polri. Kita ingin tahu dalam perspektif masing-masing apa sesungguhnya yang menjadi akar persoalan. Seringkali kalau ada kementerian 1, 2, 3, 4 biasanya kan persepsinya berbeda-beda. Tentu menurut Komisi 8 agak susah untuk mengatasi masalah sampai ke akarnya kalau akar persoalannya itu tidak dituntaskan. Kita minta tadi kepada masing-masing kementerian, pertama adalah data lengkapnya, data konkret. Dan ini kalau menurut KPAI mulai tahun 2010 sampai 2016 itu kan kecenderungannya trennya kan naik.
ini yang mau melaporkan. Tentu ini kan fenomena gunung es yang tidak melaporkan, saya yakin ini lebih banyak lagi. Yang berikutnya, seringkali kalau sudah ditanya soal data, kementerian masing-masing itu kan juga berbeda-beda. Ini Bali artinya apa? Pada saat misalnya tadi rapat gabungan, setiap kementerian mempunyai persepsi sendiri-sendiri atau cara penanganan sendiri-sendiri. Apa konklusinya dari rapat gabungan tadi apa Pak sebenarnya? Ya. Jadi yang pertama kita ingin dalam waktu dekat dia memberikan data yang lengkap. Ya. Yang kedua adalah peta masalah. Sesungguhnya persoalannya di masing-masing daerah itu apa. Baru yang ketiga, pemerintah ini kan sudah mendapatkan senjata. Sudah mendapatkan pistol yang bernama Perpu nomor 1 tahun 2016. Pertanyaannya adalah bisa atau tidak memanfaatkan Perpu itu. Perpu sehebat apapun, meskipun sudah ada pemberat pelaksanaan hukuman minimal 10 sampai 20 tahun, bahkan dihukum seumur hidup sampai mati, tambahan hukumannya adalah kebiri, kemudian dipublikasikan, kemudian diberi chip bagi yang sudah melaksanakan berkali-kali, melaksanakan luar biasa. Tetapi kalau senjata ini tidak dipakai, menurut saya juga tidak ada artinya apa-apa. Menurut saya seperti dipakai senjata itu dalam konteks seperti gimana Pak? Ya, ketika ada persoalan, pertanyaannya berani tidak penegak hukum itu betul-betul melaksanakan hukuman optimal. Yang baru saja nyata dilaksanakan adalah di Kediri, pengadilan. Berdasarkan informasi yang masuk dari masyarakat, ada yang ngomong bahwa dia korbannya itu ada 57, ada 58. Yang melaporkan yang dibawa ke meja hijau itu kan sekitar 3 sampai 5. Tetapi meskipun undang-undangnya mengatakan perlindungan anak bahwa hukumannya adalah maksimal 15 tahun, ternyata hanya dihukum 9 tahun. Nah, terhadap undang-undang yang ada sebelum lahirnya Perpu saja tidak dimaksimalkan. Sekarang lahir Perpu yang harapannya itu sebagai proses edukasi, sebagai proses efek jera kepada masyarakat luas, sehingga harapannya begitu ini diterapkan dengan sungguh-sungguh kan menurun. Kekerasan seksual anak ini kan menurun. Tapi mohon maaf, kalau ini nanti penerapannya seperti kemarin-kemarin, bahkan kita dengar ada banyak maklar kasus, dan kita tahu sudah ada beberapa hakim yang sudah ditangkap, baik itu hakim tipikor dan lain-lain ditangkap. Kita juga mendengar adanya rekening gendut dan lain-lain. Kalau praktek ini masih subur di Indonesia, keadilan ini masih tebang pilih, tidak betul-betul membangun aspek keadilan. Dengan keadilan ini betul-betul di Indonesia ada kepastian hukum. Dengan kepastian hukum ini siapa yang melanggar ya dihukum. Yang betul-betul tidak melanggar ya tidak. Artinya bahwa tugas negara ini adalah melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Ini kan amanat konstitusi yang saya kira harus ditegakkan. Selama tidak ada penegakan hukum yang tegas, saya yakin yang dinamakan efek jera tidak ada, dan kasus ini bukan semakin lama semakin turun, tapi semakin lama semakin naik. Dan mohon maaf, ini semakin lama semakin biadab, semakin lama semakin brutal. Coba bayangkan mohon maaf, kemaluannya wanita, di situ ada cangkul misalnya. Kemudian hanya anak yang berumur tahunan sudah mendapatkan perlakuan yang tidak bagus. Yang berikutnya ada satu anak dikeroyok 15 orang, 10 orang, 5 orang. Kasusnya kan macam-macam. Ya Pak, berarti kan permasalahannya ada di hukum dan peradilan di Indonesia sebenarnya seperti itu ya Pak. Jadi kalau misalnya sebelum
dari Perpu itu dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo, tapi sebenarnya dari peraturan atau hukuman-hukuman yang sudah diberikan sejauh sebelum Perpu itu diterbitkan, apakah sudah bisa membuat efek jerah maka Perpu itu dikeluarkan? Inilah yang saya bilang, pemerintah ini seringkali tidak konsisten. Tentu pemerintah dalam arti penegak hukum. Oleh karena itu Pak Jokowi sebagai Presiden tentu harus melakukan koordinasi dengan penegak hukum ini. Datanya sudah kayak seperti ini. Peradilan yang sudah dilakukan, yang digelar ternyata seperti ini. Banyak orang yang tidak dibawa ke meja hijau. Banyak anak-anak sekolah kita tahu gaya-gayanya, modelnya, ngomongnya itu sudah menjurus ke situ. Ini kan pada taraf yang betul-betul sangat berbahaya. Pertanyaannya adalah kalau kemarin saja tidak dilakukan dengan serius, kemarin saja ketika ada Undang-Undang 23 tahun 2002 itu tidak dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, ya wajar kalau ternyata grafiknya naik terus. Mudah-mudahan setelah lahirnya Perpu ini betul-betul penegakannya sungguh-sungguh. Saya yakin seyakin-yakinnya kalau ini hanya sekedar Perpu, kemudian tidak disosialisasikan, kemudian masyarakatnya juga tidak paham, penegak hukumnya masih makelar kasus, ya saya kira tidak menimbulkan efek apa-apa, efek jerah tidak ada. Sekarang tinggal political will, kemauan baik dari pemerintah untuk betul-betul ini menegakkan, karena menurut saya anak ini adalah masa depan bangsa. Kalau generasi muda ini diselamatkan, berarti Indonesia ke depan mempunyai masa depan yang luar biasa. Tetapi kalau generasi mudanya sudah sehari-hari dihinggapi kekerasan, sehari-hari sudah trauma, agak susah untuk melahirkan generasi-generasi yang unggul. Kalau sudah susah melahirkan generasi yang unggul, ya kita tidak bisa bayangkan. Kira-kira bagaimana masa depan anak bangsa sekarang ini? Pak, kalau kita lihat sebenarnya banyak yang mengatakan bahwa proses atau terjadinya kekerasan ini awalnya dari misalnya minuman beralkohol ataupun misalnya konten-konten porno yang begitu gampangnya diakses terutama oleh anak-anak ataupun siapa saja. Nah, apakah memang ini menjadi sebuah hal utama yang akhirnya memang terjadi kasus-kasus seperti ini atau memang ada banyak sekali yang memang menjadi kasus seperti ini? Kalau menurut kajiannya Komisi 8, penyebabnya antara lain kan kemiskinan. Yang kedua kan pengangguran. Banyak sekali anak-anak setelah SMP, setelah SMA, SLTA ternyata menjadi pengangguran. Ya. Kemudian penyebab yang ketiga, betul, yaitu soal minuman keras, soal alkohol, soal mental beberapa perilaku bahwa sekarang ini kan sudah era globalisasi. Percepatan dalam berbagai hal itu kan tidak berjalan linier, tetapi jalannya itu cepat, kadang-kadang lari, kadang-kadang lompat. Jalannya perkembangan global ini tidak diimbangi oleh mindset berpikir bagi rakyatnya untuk menyesuaikan dengan dunia yang sudah berkembang. Yang kedua, para pengambil kebijakan, program-programnya tidak menyesuaikan dengan perkembangan ini. Regulasinya tentunya kan juga harus menyesuaikan dengan perkembangan ini. Inilah yang saya bilang antara zaman dengan mindset berpikir rakyat masyarakat ini ternyata tidak imbang. Bayangkan, mohon maaf, saya kira banyak orang yang sudah memiliki handphone. Tapi rata-rata orang desa ini handphone hanya digunakan untuk SMS. Padahal banyak hal yang bisa kita lakukan dengan handphone ini. Banyak sekali ya? Iya, banyak sekali. Bahkan untuk menyelesaikan masalah kan juga bisa melaksanakan ini. Kemudian yang kedua, menurut saya dalam kondisi macam ini maka keluarga ini menjadi pilar yang penting. Oleh karena itu ibu-ibu rumah tangga, ibu-ibu yang ada di rumah, wanita karir yang berada dimanapun juga jangan sampai kalah dengan kecerdasan anaknya dalam menggunakan IT. Lebih-lebih banyak orang tua yang ditipu. Ibu, saya minta handphone yang canggih. Ternyata begitu dilihat, sudah keluar. Pengawasan lebih ya, Pak. Mohon maaf, kita tidak bisa membayangkan kalau ini ditonton oleh anak kelas 3.
Dan mohon maaf, sekarang anak kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu cuwepet, kadang-kadang nggak dilihat, sudah kelihatan. Oleh karena itu, pertahanan keluarga sekarang ini menjadi sesuatu yang penting. Tadi kita sudah sampaikan pada Menteri Sosial, bagaimana sekarang penguatan keluarga. Jadi keluarga ini harus betul-betul keluarga yang tangguh, keluarga yang, mohon maaf, kalau kita ngomong situs, 1 ditutup, 2 ditutup, muncul 10. 10 ditutup, muncul 20, 100. Mati 1 tumbuh 1000 Mati ya, Pak? 1 tumbuh 1000. Oleh karena itu kata kuncinya menurut saya adalah anak harus ada imunitas. Jadi dari keluarga sebenarnya. Harus ada kekebalan. Sehingga kalau ada serangan apapun, dia tetap mempunyai ketahanan Ada yang betul-betul sendiri, benteng yang betul-betul sangat luar biasa. Yang kedua menurut saya, pendidikan formal itu harus dirubah. Bayangkan, mohon maaf, mulai dari model pembelajarannya sampai evaluasinya, sekarang ini masih menggunakan hafalan. Nanti ujian negara, UNAS pun masih menggunakan multiple choice. Harus milih ABC. Dari situlah nanti bisa lulus. Sudah saatnya anak-anak sekarang, meskipun TK sekalipun, itu diberi analisis yang sederhana. Jadi kalau saya melaksanakan perbuatan A, apa dampaknya terhadap saya? Apa dampaknya terhadap keluarga? Apa dampaknya terhadap lingkungan sekitar? Apa dampaknya terhadap teman saya di sekolah? Karena mohon maaf, begitu ada anak, ada kekerasan seksual anak, mohon maaf, yang sakit tuh banyak orang. Tidak hanya dirinya sendiri. Loh, bagaimana anak itu sekarang jangan sampai berpikirnya itu berpikir pendek-pendek. Berpikir konsumeristik, berpikir hedonistik. Yang penting pokoknya saya happy. Yang penting saya pokoknya senang. Harus senang. Nah, kalau ini kan berbahaya. Mungkin kita lanjutkan kembali setelah jeda berikut ini. Tetap di Semangat Pertama. Mahkamah Konstitusi atau MK tidak akan lagi mengadili sengketa pilkada. Hal ini tertuang dalam revisi Undang-Undang Pilkada yang dibahas DPR RI bersama pemerintah. Terkait revisi Undang-Undang Pilkada, anggota Komisi 2 DPR RI Hetifah Saipudian mengatakan syarat dukungan KTP bagi calon independen yang ingin maju tetap masih mengacu pada aturan yang lama. Hetifah menambahkan terkait jalur independen atau perseorangan, dirinya lebih menginginkan supaya lebih diperhatikan saat proses verifikasi. Kedepannya, undang-undang ini juga akan mengatur persoalan sengketa pilkada dengan membuat pengadilan khusus yang mengatur permasalahan pilkada, sehingga Mahkamah Konstitusi tidak lagi mengadili sengketa pilkada. Kedepannya kita akan membuat satu pengadilan khusus untuk sengketa pilkada. Nah, oleh sebab itu kita tidak mengandalkan MK lagi semata-mata supaya hak-hak setiap orang yang merasa dilakukan tidak adil ya di dalam proses pilkada, mereka bisa melakukan atau mengajukan proses ke pengadilan. Sementara itu, anggota Komisi 2 DPR RI Arief Wibowo mengatakan posisi anggota DPR dengan personel TNI, Polri, dan PNS harus dibedakan, mengingat ada hak-hak anggota DPR yang tidak dimiliki instansi lain. Terkait dengan permasalahan jalur independen, Arief mengharapkan Komisi Pemilihan Umum dapat lebih memperhatikan pada proses verifikasi yang aktual, objektif, dan ketat. Tidak ada sanksi. Karena itu hak partai politik, hak konstitusional partai politik. Ya. Jadi hak konstitusional partai politik. Jadi tidak perlu ada sanksi jika partai atau gabungan partai tidak mencalonkan si A, si B, si C. Rohim Nugraha, TVR Parlemen, melaporkan. Ditemui di sela-sela rapat kerja Komisi 11 DPR RI dengan Menteri Keuangan beberapa waktu lalu, anggota Komisi 11 DPR RI Hendrawan Supratikno mengatakan, berdasarkan data BPS, Gini rasio atau tingkat ketimpangan ekonomi di Indonesia sudah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan, yakni berada pada tingkat 47%.
Menurut Hendrawan, tingkat kesenjangan yang terlampau tinggi merupakan hasil dari belum meratanya pembangunan nasional yang dilakukan pemerintah. Mekanisme untuk menciptakan pembangunan yang lebih inklusif, lebih merata itu memang akses terhadap permodalan, akses terhadap sumber-sumber daya produktif. Dan ini memang tidak mudah. Ya, itu sebabnya kita harapkan berbagai program pemerintah ya untuk meningkatkan akses kaum miskin ya terhadap permodalan, terhadap tanah dan seterusnya itu bisa ditingkatkan. Senada dengan Hendrawan, anggota Komisi 11 DPR RI Wilgo Zainat juga menyoroti pemerataan infrastruktur yang masih terpusat di Jawa yang menyebabkan rasio antara penduduk kaya dan miskin semakin melebar. Selanjutnya, Wilgo meminta pemerintah untuk membuat kebijakan jangka pendek yang berpihak pada rakyat, seperti pemberian subsidi pada sektor pertanian dan pemberian kemudahan akses permodalan pada sektor UMKM. Rasio antara penduduk miskin dan kaya ini gapnya juga semakin menjauh. Nah, karena itulah pemerintah perlu melakukan stimulasi dalam bentuk bantuan langsung tunai kepada masyarakat ataupun meningkatkan kembali subsidi khususnya di bidang pertanian, subsidi pupuk, subsidi bibit dan sebagainya. Nanda Oktaviani dan Ridwan TVR Parlemen laporkan. Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Semangat Petang Parlemen dan masih membahas seputar efektivitas dari hukum kebiri. Pak Kuswianto, kalau misalnya kita ngomongin soal Perpu dan juga hukuman-hukuman yang sudah diberikan oleh para pelaku kejahatan seksual yang sudah selama ini diberi hukuman jatuhan hukuman gitu Pak. Kalau misalnya kita lagi-lagi kan balik lagi ke pengawasan sebenarnya dari sistem peradilan Indonesia. Hal apa yang akan dilakukan oleh Komisi 8 nih Pak nantinya misalnya akan terjadi lagi kasus-kasus serupa pelecehan seksual namun diberikan hukuman yang ringan betul Pak? Yang pertama terkait legislasi Perpu itu tentu nanti setelah itu kan dibawa ke DPR untuk mendapatkan pengesahan dari DPR sehingga sah berlaku sebagai undang-undang. Dan tidak boleh tentu ada kekosongan hukum di Indonesia. Tentu setelah Undang-Undang 23 2002 tentang perlindungan anak itu sudah mengganti Perpu, ini berarti kan sudah tidak berlaku lagi. Ini terkait masalah regulasi. Yang berikutnya terkait persoalan pengawasan. Kita akan betul-betul memantau meminta kepada kementerian terutama terkait yang ada di Komisi 8, programnya untuk menangani itu skemanya kayak seperti apa. Jangan sampai programnya skemanya ini tidak jelas. Tadi sudah saya katakan Menteri Sosial melakukan apa, Menteri Agama melakukan apa, Menteri Pemberdayaan Perempuan melakukan apa, KPAI melakukan apa. Berikut sampai kepada provinsi, kabupaten kota dan lain-lain. Bahkan mohon maaf, bagaimana mengejak peran serta masyarakat. Menurut saya dalam kondisi macam ini salah satu kata kuncinya adalah empowerment. Memberdayakan seluruh potensi yang menjadi kekayaan bangsa Indonesia. Indonesia ini mempunyai kekayaan SDM yang terorganisir dalam ormas, misalnya ada Muhammadiyah, ada NU, ada Persis, ada Al-Irsyad, ada Hindu, Buddha, Katolik, Kristen dan lain-lain. Mohon maaf, dia punya pemimpin, dia punya pengkhotbah, dia punya umat yang pembinaannya itu rutin. Menurut saya karena ini sudah dalam kondisi darurat, tidak bisa ini hanya dilaksanakan oleh satu lembaga saja. Ini harus kerjasama. Oleh karena itu problem yang berikutnya khas Indonesia adalah problem koordinasi. Pak, kalau kita lihat itu kan koordinasi secara luas. Tapi kalau saya tadi lihat masalah KPAI, ini sebenarnya kita bicara masalah edukasi, ya kan? Bahwa KPAI mengusulkan bahwa pendidikan seks itu sudah masuk dalam kurikulum. Nah, bahkan ini diusulkan sudah dari tahun 99, tapi sampai sekarang juga belum terlaksana. Nah, sebenarnya apakah memang dari Diknas sendiri juga tidak mau melaksanakan itu? Apakah memang sebenarnya nggak penting-penting juga bahwa kurikulum seks ini masuk dalam kurikulum ajaran? Mohon maaf, kalau saya ini berbeda. Saya ini tidak setuju kalau seks khusus itu masuk dalam kurikulum. Artinya memang tidak perlu itu? Tidak perlu. Karena menurut saya pertama, di dalam pelajaran biologi sudah ada reproduksi.
Kalau ngomong reproduksi, otomatis akan ngomong ke situ. Tentu muatannya ketika mengajar itu kan harus aktual. Apa sekarang yang dihadapi? Kemudian ada pendidikan agama. Pendidikan agama itu ada pendidikan bab yang ngomong soal perkawinan. Tapi kalau misalnya dimasukkan dalam misalnya dari pendidikan seks masuk dalam satu pelajaran biologi saja boleh, gitu, Pak. Jadi gini, Nggak jangan juga, sampai kurikulum itu seperti tong sampah. Saya tidak setuju. Jadi Indonesia ini kurikulumnya sudah amat sangat berat. Pelajarannya macam-macam. Ya. Apa yang saya katakan tong sampah? Nanti narkoba masuk kurikulum. Narkoba KPK, satu korupsi. semester. Korupsi masuk satu Kurikulum semester sendiri. Terus kita tidak bisa bayangkan. Anak-anak susah gitu. Iya, iya. Karena menurut saya inti dari persoalan itu adalah pembentukan karakter. Pembentukan karakter itu mohon maaf harus dimulai dari dini. Saya membayangkan kelas 1, kelas 2 SD yang berkaitan dengan adat istiadat, sopan santun, hal-hal yang mendasar itu menurut saya harus selesai. Jadi mestinya guru sekarang ini punya daftar cek. Misalnya ada 10, 20, begitu datang ke sekolah sudah ditanya hal-hal yang betul-betul elementer. Nah, dan dia harus menjawab dengan jujur. Pentingnya sebenarnya di situ. Bagaimana untuk mengetahui dia jujur atau tidak, di cross check sama orang tuanya. Misalnya di daftar apa tadi malam kau sudah belajar. Nah, yang Islam, apa kamu tadi malam sudah ngaji? Apa tadi malam sudah merapikan buku dan seterusnya. Apa mau berangkat sekolah sudah salim sama orang tuanya. Pulang dari sekolah apa meletakkan buku pada tempatnya. Apa melepas sepatu ditempatkan pada tempatnya. Rata-rata mohon maaf ini yang tidak disadari orang tua. Baju letakkan di kursi. Ya. Sepatu lempar sana satu. Oke, Pak, biasa lempar satu. Lempar satunya di lempar satunya di balik lagi ke sana. Keluarganya sendiri masing-masing bagaimana menerapkan ke anaknya masing-masing seperti Mohon itu, Pak. maaf, ini persoalan mendasar. Tapi kan sebenarnya kan mudah, tapi kenapa seolah tidak pernah dilakukan, bahkan ini menjadi cenderung hal-hal yang sepele ini menjadi kebiasaan anak-anak sekarang. Iya, setuju. Kalau anak mulai kecil tidak terbiasa untuk menempatkan suatu pada tempatnya, tidak membaca mana yang benar yang salah, jangan salahkan kalau kebiasaan ini nanti sampai jadi pejabat. Oleh karena itu mohon maaf, ketika SD itu sudah tuntas, tidak boleh tidak tuntas. Jangan sampai ada sesuatu yang mengganjal. Oleh karena itu saya bilang nggak perlu khusus. Karena mohon maaf, kalau anak itu diberi tahu hanya sedikit, intip sedikit, dia pengen tahu. Ya, penasaran ya. Ya penasaran. Mohon maaf, anak itu keingintahuannya ini betul-betul luar biasa. Nggak usah diselesaikan, disampaikan secara vulgar. Mohon maaf seperti, mohon maaf sekali lagi, tiba-tiba ada cewek lewat. Nah, kalau ada lubangnya sedikit, kelihatan menarik, itu kan yang menarik, yang bikin penasaran. Ya, media biasanya gitu juga, Pak. Itu yang bikin penasaran. Jadi menurut saya, pendidikan seks itu jangan diberikan secara vulgar dan disediakan apa adanya. Kita harus masih benar-benar karena Indonesia masih ke dalam namanya budaya timur, jadi harus kita menyesuaikan dengan khas gaya timur dan khas Indonesia. Terakhir pertanyaan saya ini sebenarnya efektif nggak sebenarnya? Saya lagi-lagi bertanya lagi, sebenarnya efektif nggak dengan perpu yang dikeluarkan ini terkait dengan banyaknya maraknya kasus-kasus terjadi pelecehan seksual terhadap anak ataupun di sekitar kita? Sudah dikeluarkan perpu, efektif atau tidak? Tentu kita belum bisa untuk ngomong ini efektif atau tidak, tetapi ada pertanyaan besar. Apa? Pertanyaan besarnya adalah pemerintah ini serius atau tidak? Lagi-lagi serius. Karena mohon maaf, ini perpu ini kan payung. Yang akan mengimplementasikan ini adalah pemerintah. Pemerintah ini ada unsur penegak hukum, ada unsur eksekutif. Saya membayangkan sekarang ini sudah rapat, kemudian setelah itu sosialisasi sampai ke bawah. Ini saja sosialisasinya salah-salah. Di masyarakat yang tahunya sekarang ini ada perpu tentang kebiri, padahal kan bukan itu. Nah, ini jadi masalah sosialisasinya saja. Salah. Orang tidak tahu bahwa ini sebenarnya sosialisasi untuk apa, tapi mereka menangkapnya ini sosialisasi kebiri. Ya. Ini adalah perpu penanggulangan kekerasan seksual anak, dan itu sebagai pengganti Undang-Undang 23 2002 itu sesungguhnya.
Nah, ini ada hukuman, kalau dulu hukumannya 5 sampai 15, sekarang ini minimal 10 sampai 20 tahun. Kemudian bisa dihukum seumur hidup, bisa dihukum mati. Bahkan bisa dihukum tambahan pemberat yaitu kebiri. Atau diumumkan di publik, kemudian ada chipnya. Chip yang dipasangkan. Tapi kalau sekarang ini mohon maaf, tidak diumumkan pun sesungguhnya zamannya sudah zaman kayak seperti sosmednya sudah seperti ini. Ada persoalan di sini sekarang sudah menyebar di seluruh, tidak hanya Indonesia tapi sudah menyebar di seluruh dunia. Sehingga pertanyaan besarnya adalah pemerintah harus serius, pemerintah harus hadir dalam rangka melindungi kepada rakyatnya. Sudah tidak zamannya lagi pemerintah mengeluarkan Perpu ini sekedar pencitraan. Pencitraan sekarang sudah selesai. Sudah saatnya sekarang ini action berbuat yang nyata, yang konkret. Setelah Perpu pertanyaannya mau apa? Kemudian sebentar lagi ada akan ada pembahasan tentang meninjau ulang APBN. Nah, pertengahan nanti kira-kira. Nah, tentu nanti akan kita lihat kira-kira mata anggaran yang berkaitan dengan itu gimana. Kalau ternyata mata anggaran yang berkaitan dengan itu ternyata tidak muncul, koordinasi tidak muncul, anggaran yang berkaitan dengan menyelesaikan masalah itu tidak muncul, ya berarti tidak serius. Itu hanya lipstick saja. Itu bisa gampang kalau DPR melihatnya. Nanti akan kita lihat mata anggarannya seperti apa dan seterusnya. Nah, kalau itu menunjukkan bahwa perintah serius. Baru setelah itu koordinasinya siapa. Yang ketiga, siapa melakukan apa. Yang keempat adalah libatkan seluruh komponen anak bangsa kalau ini dianggap serius. Karena ini sudah sesuatu yang luar biasa, penanganannya juga harus luar biasa. Jangan kasus luar biasa, penanganannya hanya biasa-biasa saja. Coba sekarang mana pemerintah koordinasi berkaitan dengan implementasi. Mana yang berkaitan dengan masalah sosialisasi? Tidak ada. Yang betul-betul sosialisasinya masif sampai di tingkat yang paling bawah. Kita belum dengar itu. Ya Pak Gus Yuwanto, terima kasih atas kehadiran dan semoga pemirsa sekali lagi bahwa efektif atau tidaknya dari hukuman pengganti Perpu tentang pengganti pelecehan seksual terhadap anak ini nanti kita bisa lihat ya. Medi ke depannya apakah nanti di peradilan akan menjatuhkan tidak hukuman. hanya dikeluarkan saja ya. Betul. Dan pastinya demikianlah Semangat Petang Parlemen edisi hari ini Senin 30 Mei 2016. Saya Uki Bahtiar. Saya Medi Nugroho. Ucapkan selamat sore. Sampai jumpa.